Saya tuh sering banget Pak jadi bendahara, Oh tapi iya. bendahara kelas. Oh iya, oke. Bendahara kelas, Heeh. bendahara ya buat ngumpulin dana kecil-kecilan. Heeh. Tapi kalau ini artinya bendahara Iya, negara. iya dak fisik Jadi, dana alokasi khusus oke. fisik Apa misalnya tuh Pak? untuk pembangunan infrastruktur, layanan Mm-mm. infrastruktur yang ada di daerah. Halo Besti, welcome to podcast PNS Live Kanwil Dijen Perbendaharaan Provinsi Bali. Di podcast ini kita akan berbagi cerita tentang pengalaman unik, menarik, dan gak terlupakan terkait dengan pengalaman menjadi PNS, khususnya di Kementerian Keuangan. Penasaran kan Besti? Nah, di episode pertama perdana ini kita sudah kedatangan narasumber tamu spesial, yaitu Pak Iwan. Iya. Halo Pak Iwan, apa Halo kabar? Mbak Fania. Sehat ya Pak ya? Sehat, alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Bapak jadi adalah Kabid di Kanwil DJPB Bali Iya, ya di Pak ya? bidang PPA 1. Bidang PPA 1 di DJPB. Nah mungkin Besti-Besti ini belum familiar nih ya tentang DJPB itu apa, Kanwil DJPB apa, apalagi PPA 1 ya Pak ya, Iya. bidang PPA 1. Boleh nggak Pak dijelasin tentang DJPB itu apa sih Pak? DJPB adalah sebuah organisasi di bawah Kementerian Keuangan yang Oke. fungsinya ini sebagai bendahara umum negara. Jadi seperti kalau kita misalnya di sebuah kelas ada organisasi, ada ketuanya, ada ininya, dia sebagai bendahara umum negara. Jadi mendapat pelimpahan kewenangan dari Kementerian Keuangan, dari Ibu Menteri Keuangan sebagai Oke. pemegang bendahara umum negara. Oke, saya tuh sering banget Pak jadi bendahara, Oh tapi iya. bendahara kelas. Oh iya, oke. Bendahara kelas, Heeh. bendahara ya buat ngumpulin dana kecil-kecilan. Heeh. Tapi kalau ini artinya bendahara Iya, negara. iya, Masih lingkup negara ya Pak? negara, lingkup Wah, nasional. itu pasti berat banget tanggung Iya. jawabnya ya Pak ya. Beban, tugas, dan tanggung jawabnya memang besar. Oh jadi Kemenkyu tuh bukan cuma soal pajak doang ya Pak? Bukan hanya itu saja, pajak, bea cukai bukan hanya itu saja, termasuk juga menangani terkait kekayaan negara juga. Oh. Kalau yang di perbendaharaan ini terkait dengan fungsi Bendahara. perbendaharaan. Oke, nah mungkin Gitu. ya Besti-Besti jadi tahu nih ya, ternyata Kementerian Keuangan tuh bukan cuma narikin pajak doang, tapi ternyata banyak fungsi-fungsi lainnya. Nah, kita mungkin di segmen ini akan bahas nih tentang bendahara ya, dari sisi bendahara negara ya Pak Iwan ya. Oke, nah kemarin tuh juga katanya dengar-dengar perbendaharaan ini DJPB itu ulang tahun ke-18 ya Pak? Iya, ulang Betul ya tahun Pak? ke-18. Berarti sudah berdiri 18 tahun ya? Secara de jure artinya secara kelembagaan berdasarkan ketentuan perundang-undangan memang berdiri mulai adanya undang-undang perbendaharaan. Oh, oke. Iya, jadi semenjak diundangkannya undang-undang perbendaharaan tahun 2004 itulah awal mula ditetapkan sebagai Hari Bakti Perbendaharaan. Oh, Gitu. Hari Bakti Perbendaharaan. Iya. Jadi ulang tahun DJPB itu dinamakan Hari Bakti Perbendaharaan gitu ya, Pak. Oh, oke. Nah, katanya juga orang-orang kenalnya itu kantor kas negara, Pak. Iya, kalau saya dulu waktu pertama kerja memang namanya bukan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, masih Direktorat Jenderal Anggaran. Oh, gitu. iya. Jadi banyak orang-orang masyarakat gitu mengenal fungsi Direktorat Jenderal Anggaran ini melalui kantor vertikal ya. Kantor vertikal itu kantor yang ada di daerah. Oh, kantor vertikal, kantor daerah seluruh Iya, Indonesia nih, Pak. iya. Oh, kayak kita nih lagi di Bali ya. Iya. Oh, iya. Tuh, Kantor jadi Bali. kantor vertikalnya itu kalau dulu kantor kas negara gitu. Kalau sekarang kantor pelayanan perbendaharaan negara. Oh, gitu. oke. Dan di atasnya kantor pelayanan perbendaharaan dan kas negara, ada di atasnya organisasi yang mengkoordinir yaitu Kanwil Dijen Perbendaharaan. Oh, oke. Gitu. Berarti Bapak sudah kerja sebelum 18 tahun lalu ya Pak? Udah Iya. kerja berapa tahun Pak? Di sini? Sekitar 20-an lebih lah, 20 tahun. Wow, 20 tahun kayak saya masih bayi tuh Iya. Pak waktu itu. Lama juga ya Pak ya. Berarti mengikuti perkembangan dari awal ya. Iya, cukup mengikuti perkembangan Dan dari awal. udah banyak dong makan asam garam tentang per-PNS-an Pak. Ya, cukup makan asam, cukup makan garam juga. Cukup ya Pak ya. Wah, berarti boleh nih sharing-sharing, kan saya masih baru nih Pak. Saya masih baru di Kementerian Keuangan ya. Boleh nih Pak cerita-cerita. Bapak tadi kan juga kantornya ada banyak ya. Bapak udah pernah ditempatin di mana aja nih? Saya ini tempat yang ke-10
Jadi udah Oh. 10 tempat. Jadi bisa setiap 2 tahun pindah-pindah gitu, Pak? Ya mungkin 3 tahun, tapi kalau waktu Oh. pelaksana sekitar 5 sampai 6 tahun baru Oke. pindah. Gitu. Jadi ini tempat yang ke-10, semua pulau terbesar di Indonesia pernah gitu. Pulau kecil NTT, kemudian Bali ini juga udah pernah. Kalau dari segi kerjaannya dulu gimana, Pak? Kerjaan dulu itu beda ya dengan kerjaan yang sekarang. Kalau sekarang gimana ini sifatnya banyak dilakukan oleh pekerjaan yang digital. Kalau dulu itu banyak sekali kerjaan yang sifatnya manual gitu. Manual ya. Jadi kalau pegawai saya dulu pertama kerja itu di kantor kantor KPKN namanya, kantor perbendaharaan dan kas negara. Oke, oh dulu Jadi namanya itu. semua proses pembukuan kan dilakukan menggunakan manual. Kertas. Ada kartu-kartu gitu, Oh, pakai kartu pengawasan gitu. Wah, banyak banget tuh Di pasti. Indonesia itu kadang-kadang lucu ya, kartu tapi bentuknya surat. Nah, itu kan surat Iya, kartu kan harusnya kecil. Iya, tapi itu kartunya besar, kartu pengawasan kontrak, kartu pengawasan kredit gitu. Nah, jadi mejanya besar, isinya kartu-kartu itu. Gitu. Kartu untuk belanja pegawai kita awasi satu-satu si A si B itu sampai ribuan kartu kalau zaman dulu. Ribuan? Iya, ribuan. Kita tulis kartu, dia sudah dibayar bulan Januari, Februari udah dibayar Nggak kebayang sih, Pak. Nggak kebayang. Iya, itu proses zaman dulu. Nah, yang akhirnya dengan perjalanan proses digitalisasi, kemudian proses computerized itu sangat membantu proses kelancaran pekerjaan. Iya ya. Sampai sekarang seperti Sekarang ini. tuh udah digitalisasi banget deh ya, Pak ya. Apalagi yang sekarang ini kan kita sudah menerapkan SPAN dan Sakti. Wah, apa tuh, Pak? Boleh, Pak. SPAN Sakti. Mungkin Besti pasti kayak apa sih? Iya, kalau SPAN itu sistem perbendaharaan anggaran negara. Itu sebuah sistem yang dijadikan platform untuk proses pelaksanaan pekerjaan di Direktorat Jenderal Perbendaharaan, DJA dan juga ya intinya di Direktorat Jenderal Perbendaharaan baik itu KPPN, Kanwil dan sebagainya. Intinya mungkin semua kartu-kartu yang tadi ribuan dipindahin ke si aplikasi ini ya, Pak ya. Kemudian yang dulunya kalau dulu kartu-kartu kan nggak ada database, kemudian berkembang ada database tapi pecah-pecah. Sekarang database-nya digabungkan gitu. Jadi gabung lebih terkontrol, lebih cepat prosesnya gitu. Kalau di satker-satker yang kita layani namanya Sakti. Kalau satker itu apa, Pak? Satuan kerja. Satuan kerja itu kantor-kantor lah. Oh, kantor-kantor yang berhubungan sama pemerintahan gitu ya, Pak ya? Itu namanya satker. Oh, satker, satuan kerja ya? Iya, jadi kantor-kantor yang ada di daerah, kantor-kantornya kementerian, lembaga yang ada di daerah itu namanya satuan kerja. Oke. Nah, mereka kan dalam operasionalnya kan membutuhkan support dana dari APBN dan lain sebagainya untuk mengajukan dana dan lain sebagainya kan melalui kantor perbendaharaan dan kas negara. Nah, gitu. Oke. Iya. Ternyata memang Kementerian Keuangan tuh benar-benar ngikutin perkembangan sampai digitalisasinya luar biasa ya, Pak ya? Iya, sampai bahkan sekarang. kita kita kalau di antara beberapa kementerian lembaga kita sifatnya lebih dahulu gitu menerapkan digitalisasi proses. Saya keuangan. pernah dengar juga katanya Kementerian Keuangan tuh justru jadi benchmark ya. Jadi benchmark bagi kementerian lain atau bagi satker-satker lain ya, Pak ya. Oke. Nah, mungkin itu tadi dari segi kerjaan ya, Pak, udah digitalisasi. Kalau dari segi orang-orangnya nih, Pak, mungkin kan zaman sekarang tahu sendiri dong namanya anak-anak muda kan. Karena di JPB banyak nih generasi-generasi muda yang punya sifat yang pasti berbeda, yang mau instan, tapi di satu sisi juga kreatif. Nah, kalau Bapak rasain bedanya gimana sih? Kalau orang-orang dulu nih maksudnya ya, sama dibandingkan dengan yang sekarang gitu. Kalau yang dulu karena sifatnya proses pekerjaannya itu banyak manualnya, ya kan. Kemudian jadi orang-orangnya itu kebetulan yang muda-muda itu tidak banyak. Nggak banyak. Bapak waktu itu muda atau? Waktu pertama kerja masih muda. Masih muda. Berarti Bapak orang muda dulu. Waktu itu. Jadi waktu itu teman-teman saya nggak banyak gitu. Tapi begitu waktu di era-era sekarang ini, banyak sekali yang pegawai-pegawai yang muda-muda ini karena lebih cepat untuk memproses pekerjaan dengan menggunakan digital. Iya sih, benar. Gitu. Iya. Kalau dulu orang-orang dulu, Mbak, kalau misalnya
kan awal-awal computerized gitu ya. Takut-takut sama ini komputer, takut strum gitu katanya. Oh gitu, Iya. serius? Iya. Jadi dia lebih memilih pekerjaan manual saja Oh, karena daripada takut kesetrum gitu? mungkin. Iya. Tapi Iya. seiring perjalanan banyak sekali tenaga-tenaga muda kemudian penerapan Iya. mau tidak mau harus menyesuaikan dengan proses computerized dan digitalisasi. Iya. Apalagi sekarang kan banyak yang generasi muda. Iya, benar. Jadi lebih cepat untuk menyesuaikan perubahan sistem dan perubahan layanan secara digital. Iya, secara digital. Nah, terus juga saya sempat dengar tuh tentang New DJPB in Town ya. Jadi memang sekarang pun DJPB udah mempertegas lah ya, memperbarui brandingnya. Itu boleh jelasin nggak sih Pak? Apa sih artinya New DJPB in Town? Kalau dulu kan mungkin kita DJPB ini hanya sebagai cash management. Cash management kayak Jadi, kasir ya? Iya, kayak kasir. Menerima, menyimpan, dan Membayar, mengeluarkan. iya. Itu saja. Tapi kalau sekarang ini sifatnya lebih dari itu. Gitu. Jadi sifatnya lebih memanage daripada keuangan negara ini. Jadi kalau misalnya ada kelebihan kas itu nanti seperti apa prosesnya, kalau kekurangan kas itu nanti seperti apa, mencarinya seperti apa, itu lebih dari itu. Kemudian misalnya fungsi-fungsi kita tidak hanya untuk untuk proses manajemen cash, tapi juga fungsinya juga lebih luas lagi. Jadi fungsinya kalau yang sekarang ini kita lebih mengenal regional chief economy. Oh iya. Jadi karena kita kan sebagai pengelola keuangan negara, kemudian dalam suatu perekonomian ini kan ada yang dinamakan belanja pemerintah. Belanja pemerintah ini adalah suatu pengeluaran dari sektor pemerintah. Iya. Kalau misalnya dalam masa pandemi ini, semua orang lesu, yang konsumsi lesu, produksi apalagi lesu, Bali. investasi lesu. Karena kita ini memegang kas negara, kemudian sebagai penggerak dari APBN, otomatis kita lebih menggerakkan fungsi dari keuangan negara ini kepada satuan kerja. Misalnya kita dorong satuan kerja, kita dorong kementerian lembaga untuk segera melakukan pencairan dana agar proyek-proyek mereka itu bergerak. Dengan proyek mereka itu bergerak, ekonomi menjadi jalan dan seterusnya, seperti itu. Jadi multiplier efeknya bisa berdampak positif ke Jadi kita ekonomi. mengawal ya Pak ya, mengawal APBN. Tadi APBN mungkin Besti ada yang belum tahu juga nih APBN. Jadi kalau tadi saya hubungkan sama Chief New DJPB in Town tadi ya. Kalau dulu kan kita hanya uangnya cukup nggak? Oh, kalau cukup disalurkan. Kalau nggak, ya nanti tunggu cukup kan gitu. Tapi kalau sekarang kita lebih ini lagi lebih menilai kemanfaatan daripada uang negara itu seperti apa. Kita lebih mendorong agar uang negara itu benar-benar bermanfaat. Lebih banyak analisis kita bisa memproyeksi kira-kira sampai sebesar mana penerimaan, kemudian nanti belanjanya seberapa besarnya. Ini sudah kita lakukan proyeksi sedemikian rupa sehingga jangan sampai fungsi dari keuangan negara ini jadi berkurang gitu. Jadi kita lebih memperkuat fungsi dari keuangan negara ini untuk proses-proses pembangunan. Ternyata memang seluas itu dan memang sampai kita juga masuk sampai tadi ya sedalam itu ya Pak. Iya, jadi peran kita lebih luas lagi gitu. Iya, nah kemudian tadi kan peran ya Pak. Ada nggak sih contoh yang benar-benar peran kita di JPB tuh sampai menyentuh masyarakat tuh apa sih Pak? Iya, banyak ya. Misalnya kita tidak hanya dalam proses penyaluran keuangan negara saja, tapi misalnya dalam mengawal proyek-proyek strategis. Apa tuh Pak proyek-proyek strategisnya? Proyek strategis itu adalah proyek-proyek yang sifatnya menguasai hajat hidup orang banyak, misalnya infrastruktur, jalan ya Pak, pelabuhan. Jadi jalan-jalan yang ada di sini tuh itu proyek-proyek pemerintah juga ya Pak ya? Iya.
Dan itu dibiayai dari APBN dan Oke. proses penyaluran APBN ini melalui instansi di Direktorat Jenderal Oh. Perbendaharaan. Jadi mungkin Gitu. kayak ada yang bayar pajak, terus nanti uangnya dikelola untuk salah satunya adalah untuk bangun jalan gitu Iya. ya Pak. Berarti memang uang kita dikelola dengan sedemikian rupa ya untuk hajat Iya. hidup orang Iya. banyak, untuk masyarakat lagi Iya. gitu ya Pak. Termasuk dak fisik dana alokasi khusus Oke. fisik Apa misalnya tuh Pak? untuk pembangunan infrastruktur, layanan infrastruktur yang ada di daerah. Misalnya membangun pasar, jalan-jalan yang ada di daerah. Oh, iya. Kemudian dana desa juga. Nah, jadi kita mengawal itu semua, kita pastikan semua itu tersalurkan, kita pastikan outputnya itu tercapai. Oke. Termasuk juga penyaluran KUR dan UMI. Oh, yang kredit usaha rakyat ya Pak Iya, ya? kredit usaha rakyat. Mm-mm. Jadi kan kita kan ingin menggerakkan sektor ekonomi di masyarakat Iya, bawah ini. iya. Ya kan? Oh, kalau KUR saya tahu Pak. Iya. Saya soalnya udah pernah survei Pak. Oh, Jadi iya. kalau KUR itu Oke, oke. katanya untuk usaha-usaha kecil ya Pak, untuk usaha-usaha kecil dan diberikan kredit dengan bunga yang ringan. Iya, Saat iya. ini bunganya 6%. Kenapa bisa ringan? Karena bunganya itu disubsidi oleh pemerintah. Iya. Nah, saya tuh kemarin juga terjun ke lapangan, terus kan wawancara gimana mereka yang nerima KUR. Terus katanya mereka tuh sangat terbantu di masa pandemi. Bisa bertahan usahanya itu salah satunya adalah karena KUR itu, karena mendapatkan kucuran dana dari KUR. Itu sih Pak, Iya. salah satu Nah, di itu KUR. kan berarti peran kita di Iya. DJPB ini semakin luas. Iya, Itulah benar. yang dimaksud New DJPB Iya. ini tahun itu. Kalau harapan Bapak nih, harapan Bapak untuk DJPB ke depannya Harapan saya untuk DJPB ke depan ini kan banyak anak-anak muda nih. iya, termasuk saya. Iya, pikirannya segar-segar, kemudian banyak hal-hal baru yang sifatnya cepat penyesuaiannya. Betul. Misalnya untuk proses-proses digitalisasi dan seterusnya. Nah, itu nanti agar lebih cepat proses penyesuaian terkait lingkungan luar ini. Jadi kalau transaksi dan lain sebagainya kan selalu berkembang. Iya. Jadi jangan sampai kita sebagai pemegang rekening kas negara, kemudian kita sebagai fungsi treasury kita ini tidak bisa mengikuti perkembangan di luar. Nah, anak-anak muda inilah yang menjadi darah di DJPB ini yang memegang fungsi treasury ini untuk mengikuti perkembangan di luar ini. Wah, ini pesan yang penting banget sih buat saya dan generasi muda ya, orang bilang milenial, centennial ya. Nah, itu besti-besti mungkin bisa tuh ya untuk meneruskan legasi dari pendahulu kita, salah satunya Pak Iwan gitu, yang tetap masih berkarya sampai dengan detik ini. Oke Pak, kalau tadi balik lagi ya tentang PNS Live, kira-kira kerja di keuangan tuh pusing nggak sih Pak? Dibilang pusing, ada saat-saatnya pusing. Pusing. Tapi kita karena banyak teman, Iya, kemudian pimpinan-pimpinan kita banyak memberikan bimbingan dan arahan, jadi kita lebih mudah. Jadi oke. Kalau hobi, bisa nggak sih Pak nyalurin hobi atau work-life balance? Ya kalau di Kementerian Keuangan, banyak teman-teman di Kementerian Keuangan yang mempunyai hobi macam-macam. Ada hobi olahraga, main bola, hobi mancing, kemudian hobi mendaki gunung, hobi musik, menyanyi. Oh iya, ada dan- komunitas-komunitasnya tuh Iya, Pak, ada benar. komunitas-komunitas. Kalau Pak Iwan sendiri apa nih hobinya? Kalau saya hobinya musik saja. Musik. Woi, main apa Pak? Main alat musiknya? Saya biasanya cuma main gitar. Oh, main gitar. Tapi kayaknya anak band nih zaman dulu yang terkenal nih, banyak fansnya nih Pak Iwan. Mungkin untuk nostalgia dengan fans-fans Pak Iwan ya, kayaknya boleh nih Pak Iwan nyanyiin satu lagu, memainkan melodi menggunakan gitar. Boleh dong, Saya Pak. pengennya Mbak Fania nyanyi. Aduh, Saya Pak. iringi. Nyanyi saya, aduh suara saya parah banget Pak. Nanti orang-orang sakit kuping, jangan Pak, jangan, mendingan. Tapi suaranya enak kalau ngomong. Iya mungkin, tapi kalau nyanyi jangan coba-coba Pak. Jangan coba-coba. Boleh ya Pak ya? Kebetulan ada gitar nih di sini. Oh iya. Boleh ya Pak? Boleh. Silakan Pak Iwan. Wah, keren banget gitarnya. Udah disediain gitar listrik ya Pak? Iya, ini nggak tahu ini gitarnya teman-teman ini. Oke Pak, silakan Pak. You can check out anytime you like, but you can never leave. Wah,
Keren banget ya Pak Iwan. Makasih banyak Pak Iwan udah mau sharing di podcast PNS Live episode pertama. Dan thank you juga buat Besti yang udah ngikutin sampai akhir. Nantikan podcast selanjutnya yang akan bakalan seru banget. See you, bye!